Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rahmat Allah artinya pemberian Allah atas dasar kasih sayangnya, atau bisa disebut karunia Allah. Rahmat bisa berupa ampunan dosa, perlindungan, petunjuk, dan kebaikan-kebaikan lain. Setiap detik, setiap ruang yang kita tempati selalu ada rahmat Allah. Kadar seorang hamba memperoleh rahmat sesuai dengan kedekatannya dengan Allah. Adalah mereka golongan manusia yang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan sekalian rahmatnya apabila suatu perkara kebaikan maupun keburukan menghampiri mereka, dan mereka senantiasa tidak berhenti untuk meminta rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan murkanya demi rahmatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan makhluk, ia menulis pada suatu kitab. Kitab itu berada di sisinya di atas arsy, bertuliskan, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi luasnya langit dan bumi beserta sekalian apa-apa yang ada di antara keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menjadikan rahmat itu 100 bagian, 99 ditahan di sisinya, 1 bagian ia turunkan ke bumi. Dari 1 bagian itulah semua makhluk saling menyayangi, sampai binatang itu mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat, dan ia menurunkan 1 di antaranya itu untuk jin, manusia, binatang, dan serangga. Dengan 1 rahmat itulah mereka saling menyayangi, dan dengan 1 rahmat itulah binatang buas mempunyai rasa kasih sayang terhadap anaknya. Adapun rahmat yang 99, Allah menyimpannya untuk diberikan pada hari kiamat sebagai rasa sayang terhadap hamba-hambanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap manusia tentunya menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi manusia banyak yang tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada juga yang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di antara ciri-ciri manusia yang dekat dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak 5 golongan manusia. Adapun ciri-ciri dari orang-orang yang dekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah mereka yang senantiasa taat lagi patuh pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan sholat wajib 5 waktu maupun yang sunnah, serta yang membayarkan zakat, infak, dan sedekah, yang menyantuni fakir miskin, dan lagi karena akan segala kasih sayang sesama mereka. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran, menegakkan sholat,
dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Demikian itu agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surat Fatir ayat 29 dan 30. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apabila seorang manusia yang beroleh rezeki dan harta yang banyak, niscaya ia menyadari bahwa sekalian daripada harta yang ia kumpulkan adalah karunia daripada Allah semata, dan menyadari bahwa sekalian daripada hartanya bukanlah miliknya sepenuhnya, melainkan adalah harta daripada kaum du'afa, lagi yang fakir dan miskin, itulah sebagiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat ridho kepada orang yang apabila makan ia memuji kepadanya, atau apabila minum ia memuji kepadanya, karena merasa telah mendapatkan rahmat. Hadis riwayat Muslim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kemudian yang ketiga, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka yang senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya terdapat limpahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik daripada kesusahan mereka. Apabila mereka ditimpa kemelaratan dan kesusahan dalam perkara urusan dunianya, lalu mereka hadapi dengan keikhlasan dan kesabaran, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kemelaratan yang ada pada mereka, hingga tiadalah luput atas hati dan lisan mereka untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang kamu seru kecuali Dia. Akan tetapi ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Manusia memang selalu ingkar. Quran Surat Al-Isra ayat 67. Kemudian yang keempat, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patuh lagi taat akan segala perintahnya, lagi meninggalkan segala apa-apa yang dilarangnya, menjauhkan diri akan sekalian perkara kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi condong dengan sebenar-benar condong kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menerima segala apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan ke atas dirinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'azab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul 'adzab. Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka menyesal.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'akum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Seandainya dia menuruti kemauanmu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Akan tetapi Allah menjadikanmu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikanmu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Quran Surat Al-Hujurat ayat 7. Kemudian yang kelima, menjalin silaturahim, yaitu mereka yang senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan saudara seiman di antara mereka. Karena sesungguhnya seluruh muslim itu adalah bersaudara. Oleh karena kecintaan mereka terhadap sesama dan menjalin silaturahim bukan hanya karena dunia yang ada pada mereka, melainkan adalah karena akhirat yang terdapat di antara mereka, serta merta dengan persaudaraan yang tiada akan terputus baik di dunia maupun di negeri akhirat kelak. Yang senantiasa nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling tolong menolong apabila dalam kesusahan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangannya, Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.